Orasi ilmiah yang ke-9, yang merupakan orasi ilmiah terakhir, akan disampaikan oleh Dr. Aradea STMT, dosen jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Beliau merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Informatika tahun kelulusan 2019. Yang kami hormati Dr. Aradea STMT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat, yang terhormat Rektor beserta jajarannya, yang terhormat para guru besar dan para pejabat di lingkungan Universitas Siliwangi, beserta tamu undangan. Sebelumnya terima kasih dihaturkan kepada Senat dan Rektor yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dalam menyampaikan orasi ini. Baik, izinkan saya sekarang akan menyampaikan sebuah orasi di bidang informatika yang diberi judul Self-Adaptive System sebagai teknologi kunci untuk menangani ketidakpastian dalam revolusi industri 4.0. Pertama-tama saya akan mengutip sebuah pernyataan dari para ahli yang menyatakan bahwa saat ini dunia dihadapkan pada sebuah kondisi yang disebut sebagai VUCA. VUCA itu adalah volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi intinya kita saat ini dihadapkan ke dalam sebuah proses yang perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, pada saat ini para ahli menyatakan kita sudah masuk ke dalam era industri 4.0. Dan pemerintah sebagai sebuah pengatur negara saat ini sudah merespon keadaan ini dengan meluncurkan beberapa regulasi terkait penerapan teknologi informasi. Yang salah satunya yang paling terbaru adalah pada tahun 2019 ini pemerintah sudah membuat peta jalan yang disebut sebagai Roadmap Making Indonesia 4.0 dan fokus pada 5 sektor utama kehidupan, yaitu yang pertama makanan dan minuman, kedua adalah tekstil dan pakaian, ketiga otomotif, keempat kimia, dan kelima elektronik. Nah, jika dikaitkan dengan tema kita hari ini, penerapan dari kelima sektor ini bisa diarahkan untuk ketahanan ekonomi, pangan, dan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, di masa ketidakpastian ini, baru-baru ini kita sangat dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang menyita seluruh yaitu masa pandemi COVID-19. Nah, hikmah dari keadaan ini menuntut kepada kita untuk selalu berpikir dan beradaptasi terhadap beberapa upaya atau kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana solusi teknologi ini bisa digunakan untuk berbagai ragam sektor kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, sekarang di bidang informatika sudah lahir sebuah bidang kajian penelitian yang disebut Self-Adaptive System, atau selanjutnya saya akan menyebut sebagai SAS, yaitu sebuah sistem yang mampu merubah perilakunya sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi baik dalam sistem itu sendiri ataupun lingkungannya. Nah, sekarang berarti sistem ini dia menyerupai manusia, gitu ya. Dia bisa berpikir, dia bisa memiliki kecerdasan, dia bisa menangkap, menyimpulkan, sehingga bisa membuat keputusan yang sesuai. Konsep dasar dari SAS ini intinya ada dua komponen. Yang pertama adalah model domain, yaitu representasi dari domain masalah yang ada di dunia nyata. Yang kedua adalah model kontrol. Ini adalah sebuah mission inferensi yang akan mengatur pengendalian terhadap perubahan yang bisa beradaptasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Atau minimalnya meminimalkan keterlibatan dari manusia.
Kemudian contoh beberapa penerapan SAS saat ini sudah digunakan di berbagai sektor kehidupan, di antaranya dalam domain robotika. Kita mengenal adanya robotika industri, kemudian kita juga mengenal adanya robotika pertanian, ada juga robotika medis, dan lain-lain. Kemudian dalam sektor transportasi, saat ini para peneliti sudah mengembangkan sebuah kendaraan tanpa pengemudi. Kemudian kita juga mengenal adanya sistem monitoring lalu lintas, bagaimana bisa mengatur sebuah lalu lintas secara baik. Pada sektor penanganan bencana, kita mengenal adanya early warning system, sehingga sebelum bencana terjadi, minimal kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Atau yang lainnya misalkan sistem pemadam kebakaran otomatis, itu juga sudah diterapkan. Selanjutnya dalam domain kesehatan, nah ini barangkali relevan dengan masa COVID-19 saat ini. Jadi para peneliti sudah mengembangkan sebuah sistem monitoring pasien yang bisa memonitor keberadaan pasien, tidak hanya untuk pasien yang ada di rumah sakit, tapi dimanapun berada. Ini sesuai dengan status orang saat ini yang terkait dengan COVID-19. Dan yang paling banyak digunakan adalah lingkungan virtual. Kita hari ini sudah mulai mengakrabi, bahkan sudah sangat akrab dengan lingkungan virtual untuk memenuhi dunia pendidikan. Begitu juga untuk para pelaku bisnis, pelaku sosial, dan lain-lain. Di sini peran dari SAS itu intinya tidak hanya bergerak sebagai sistem untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan sebuah sektor, tetapi bagaimana SAS itu dia bisa memberikan sebuah rekomendasi yang relevan untuk setiap sektor kehidupan. Dari beberapa contoh tersebut, maka di sini self-adaptive system bisa menjadi sebuah teknologi kunci pada saat ini dengan memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama adalah intelijen, kedua adalah digital, ketiga adalah mesh atau connectivity yang merupakan properti dari teknologi industri 4.0. Sebagai penutup, saya akan mengutip pernyataan salah seorang guru besar di informatika yang menyatakan bahwa landasan pengembangan self-adaptive system idealnya dibangun di atas 2 pilar. Pilar pertama adalah sains dan teknologi, seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi bagaimana sistem bisa memiliki kecerdasan, bisa berpikir, bisa menginterpretasikan sesuai akal manusia. Yang kedua adalah pilar seni. Jadi selain memiliki akal, idealnya sistem juga bisa memiliki rasa. Karena sejatinya self-adaptive system adalah seni memilih solusi alternatif di antara probabilitas ketidakpastian. Tentu ini menjadi PR besar buat kami di informatika, namun benih-benih penelitian ke arah sana saat ini sudah mulai ada. Misalnya seperti adanya fitur preferensi yang bisa mewakili keinginan manusia di dalam sistem. Kemudian ada juga fitur intention dalam intelligent agent. Jadi sebuah sistem dikendalikan oleh beberapa agen cerdas, agennya tidak hanya satu, dan agen ini dia punya niatnya bisa berbeda-beda. Misalkan kapan dia harus bekerja sendiri, kapan dia harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Barangkali demikian yang disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya sampaikan Dirgahayu Universitas Siliwangi, saya yakin Universitas bisa beradaptasi di atas kondisi ketidakpastian ini dan tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki yang keluar adalah dari sayap sebelah kanan paru terlebih dahulu, kemudian diikuti dari sebelah kiri. Demikian sidang terbuka Senat Universitas Siliwangi dalam rangka Dies Natalis Universitas Siliwangi ke-42 dan peringatan sebagai perguruan tinggi negeri ke-6 telah kita lalui bersama. Marilah kita
acara ini dengan membaca dalam nama Allah. Alhamdulillah berarti. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh panitia. Harap berkumpul di dekat meja pembawa acara. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Engkau